Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resi Makfiro dari kelas MD607 S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS, yaitu Matkul Penelitian Manajemen, dengan dosen Ibu Ratna Trihari. Untuk topik yang saya ambil pada matkul ini yaitu analisis pengaruh suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar terhadap yield surat utang negara atau SUN tenor 10 tahun di Indonesia untuk periode 2021 sampai dengan 2025. Latar belakang penelitian ini sendiri yang pertama yaitu terkait surat utang negara yang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN dan indikator kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Jadi untuk surat utang negara ini merupakan salah satu dasar pembiayaan negara untuk APBN. Lalu untuk yield SUN sendiri, tenor 10 tahun menjadi benchmark pasar obligasi karena mencerminkan ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi jangka menengah panjang, yaitu biasanya 5-10 tahun sudah termasuk jangka panjang. Nah, selama periode 2021 sampai dengan 2025, yield SUN mengalami fluktuasi signifikan, yaitu akibat dinamika pasca pandemi setelah 2021, di mana kita tahu untuk COVID sendiri 2019, 2020, lalu 2021 semakin melonjak. Nah, untuk selain itu juga ada inflasi global dan normalisasi kebijakan moneter. Nah, 3 variabel yang nanti saya akan bahas yaitu yang pertama terkait suku bunga atau dalam hal ini yang akan dibahas adalah BI rate sebagai acuan. Yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada nilai tukar terhadap USD. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerbitkan surat utang negara ini sebagai instrumen utama untuk membiayai defisit APBN, yaitu mendanai pembangunan infrastruktur serta menjaga stabilitas fiskal negara. Penerbitan SUN ini memungkinkan pemerintah memperoleh dana dari pasar domestik maupun internasional tanpa bergantung sepenuhnya pada penerimaan pajak atau utang luar negeri. Jadi pemerintah sendiri biasanya menerbitkan obligasi yang mana untuk menyesuaikan kebutuhan APBN. Fenomena masalah yang ada pada pembahasan penelitian ini yaitu yang pertama adanya konteks global pasca pandemi. Pasca pandemi COVID-19 ini perekonomian global menghadapi tantangan yang besar berupa lonjakan inflasi, pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Utama Dunia yaitu The Fed atau SCB serta ketidakpastian geopolitik akibat konflik Rusia Ukraina. Kondisi ini mendorong volatilitas di pasar keuangan global termasuk pasar obligasi pemerintah di berbagai negara. Yang kedua yaitu adanya dampak terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang yang terintegrasi dengan pasar keuangan global, Indonesia turut merasakan perubahan kondisi ekonomi dunia. Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga acuan yaitu BI rate dari 3,5% menjadi 6,25% selama periode 2021 sampai 2025. Jadi ada fluktuasi bunga juga untuk suku bunga tersendiri yaitu BI rate. Nah, inflasi domestik sempat melonjak juga hingga 5,51% pada September 2022, sementara nilai tukar rupiah sendiri melemah signifikan terhadap dolar AS Amerika hingga menyentuh sebesar 16.480 per USD. Lalu yang ketiga yaitu terkait adanya implikasi pada pasar obligasi pemerintah, yang mana dinamika makroekonomi tersebut berdampak langsung pada pasar surat utang negara atau SUN. Nah, yield SUN sendiri yang untuk tenor 10 tahun sebagai benchmark obligasi pemerintah Indonesia mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2021 sampai dengan 2025. Yang bergerak dari 6,40% pada 2021 dan naik tajam ke 7,01% di tahun 2022. Kemudian berfluktuasi lagi pada kisaran 6,57% sampai dengan 6,80% di tahun-tahun berikutnya. Pergerakan yield ini mencerminkan perubahan ekspektasi investor terhadap risiko dan imbal hasil. Yang keempat yaitu permasalahan penelitian.
Nah, secara teoritis, suku bunga domestik atau BI rate, inflasi, dan nilai tukar juga merupakan determinasi utama yield obligasi negara. Namun, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa inkonsistensi beberapa studi menemukan pengaruh positif signifikan, sementara lain menunjukkan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan. Jadi, ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan ketiga variabel makroekonomi tersebut terhadap yield Sun tenor 10 tahun di Indonesia, khususnya pada periode 2021 sampai dengan 2025. Berikut adalah gambaran untuk fenomena penelitian yang terjadi di tahun 2021 sampai dengan 2025. Nah, untuk yield Sun tenor 10 tahun ini bergerak dari 6,40% sampai dengan 7,01%. Lalu untuk BI rate atau suku bunga domestik yaitu berada pada kisaran 3,52% sampai dengan 6,10%. Lalu untuk inflasi yaitu 1,56% sampai dengan 4,21%. Nah, untuk nilai tukar sendiri bermula dari 2021 sebesar 14.309 per US dollar sampai dengan di tahun 2025 mengalami pelemahan sebesar 16.480. Sedangkan untuk tiap tahun di timeline pergerakan yield Sun yaitu terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,40%, yaitu karena adanya pemulihan pasca pandemi. Lalu di tahun 2022 itu 7,01%, adanya inflasi global yang naik tajam masih dengan adanya dampak COVID. Lalu di tahun 2023 yaitu sebesar 6,61%, adanya stabilisasi moneter. Lalu di 2024 sebesar 6,81%, adanya pengetatan berlanjut. Lalu 2025 sebesar 6,57%, adanya karena normalisasi kebijakan. Nah, hubungan antara variabel makroekonomi tersebut dari tiga variabel terhadap yield Sun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten berdasarkan penelitian sebelumnya, karena beberapa peneliti ada yang menghasilkan bahwa suku bunga berpengaruh positif, lalu ada peneliti lain yang menghasilkan penelitian dengan hasil negatif. Begitu pula dengan inflasi dan nilai tukar, masih adanya beberapa perbedaan hasil penelitian. Lanjut, mengapa diperlukannya penelitian ini, yaitu dengan variabel suku bunga, inflasi, nilai tukar. Pada penelitian sebelumnya, beragam studi menggunakan data berbeda di berbagai negara dan periode. Beragam pula metodologi yang dipakai dengan sampel dan rentang waktu yang tidak konsisten. Lalu beragam pendekatan empiris dengan konteks ekonomi yang berbeda-beda. Jadi untuk penelitian yang saya ambil ini fokus dengan 3 variabel makroekonomi dan periode 2021 sampai dengan 2025. Nah, hasilnya dari penelitian sebelumnya yaitu terkait suku bunga, ada yang menghasilkan positif signifikan atau tidak signifikan terhadap yield Sun. Lalu untuk inflasi yaitu ada hasil dengan positif, negatif, atau tidak signifikan terhadap yield Sun. Lalu untuk nilai tukar sendiri ada positif atau negatif signifikan terhadap yield Sun. Oleh karena itu, saya ambil untuk topik ini untuk meneliti kembali. Berikutnya, untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 4. Yang pertama, apakah suku bunga domestik atau dalam hal ini adalah BI rate berpengaruh terhadap yield Sun tenor 10 tahun? Yang kedua ada apakah inflasi berpengaruh terhadap yield Sun tenor 10 tahun? Yang ketiga ada apakah nilai tukar berpengaruh terhadap yield Sun tenor 10 tahun? Lalu yang keempat yaitu apakah 3 variabel itu yaitu suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap yield Sun tenor 10 tahun di Indonesia di periode 2021 sampai dengan 2025. Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama ada menganalisis pengaruh suku bunga terhadap yield Sun. Lalu yang kedua ada menganalisis pengaruh inflasi terhadap yield Sun tenor 10 tahun di Indonesia. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh nilai tukar. Yang keempat menganalisis pengaruh suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar secara simultan. Adapun untuk manfaat penelitian ini yaitu saya bagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Untuk manfaat teoretis sendiri yaitu untuk pengembangan ilmu keuangan, yaitu memperkaya literatur mengenai determinan yield obligasi negara di pasar berkembang. Lalu ada kontribusi pasar modal, yaitu memberikan bukti pengaruh BI rate, inflasi, dan nilai tukar terhadap yield sun tenor 10 tahun di Indonesia untuk periode 2021 sampai dengan 2025. Lalu untuk manfaat praktis, yaitu ada tiga. Yang pertama untuk pemerintah dan Bank Indonesia, yang kedua untuk investor, yang ketiga ada untuk akademisi dan peneliti. Nah, untuk pemerintah dan Bank Indonesia sendiri yaitu diharapkan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan moneter dalam pengelolaan utang negara. Untuk investor membantu pengambilan keputusan investasi di pasar obligasi Indonesia, lalu untuk akademisi dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya di bidang pasar modal. Dalam penelitian ini, beberapa teori yang saya gunakan yaitu yang pertama ada teori manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan sendiri yaitu merupakan ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pasar modal, manajemen keuangan mencakup keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan seperti obligasi pemerintah atau SUNS ini. Nah, fungsi utama dari manajemen keuangan sendiri yaitu ada keputusan investasi, yaitu untuk menentukan kita dalam memilih aset yang memberikan return optimal sesuai tingkat risiko yang kita pilih. Lalu yang kedua yaitu ada keputusan pendanaan, yaitu untuk menentukan struktur modal yang efisien. Yang ketiga yaitu ada keputusan dividen, yaitu untuk mengalokasikan laba untuk reinvestasi atau distribusi. Lalu relevansi dengan penelitian ini yaitu dengan manajemen keuangan, yaitu sebagai landasan untuk memahami bagaimana variabel makroekonomi akan mempengaruhi keputusan investasi di pasar obligasi pemerintah Indonesia ini. Nah, yield sun sendiri sebagai indikator return obligasi dibuka faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu trade-off antara risiko dan imbal hasil. Lalu untuk teori lainnya yang saya gunakan yaitu ada 5 diantaranya bond pricing and Fisher effect, lalu ada risk and return, terus ada interest rate, dan exchange rate theory. Nah, untuk bond pricing sendiri, bond pricing theory yaitu menjelaskan bahwa harga obligasi berbanding terbalik dengan yield. Sedangkan untuk kenaikan suku bunga akan menurunkan harga dan menaikkan yield sun. Terkait teori Fisher effect, yaitu yield nominal mencerminkan suku bunga real ditambah ekspektasi inflasi sehingga inflasi berpengaruh langsung terhadap yield. Lalu untuk teori selanjutnya yaitu risk and return, yaitu investor mensyaratkan yield lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang lebih besar, termasuk risiko inflasi dan nilai tukar. Selanjutnya yaitu teori interest rate, yaitu kebijakan suku bunga atau suku bunga dalam hal ini BI rate mempengaruhi biaya dana dan ekspektasi pasar terhadap yield instrumen utang jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada exchange rate theory, yang mana pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan resiko investasi asing, mendorong investor meminta yield sun yang lebih tinggi sebagai premi risiko nilai tukar. Variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu variabel dependennya adalah yield sun tenor 10 tahun. Lalu untuk variabel independennya yaitu suku bunga domestik. Dalam hal ini BI rate menjadi acuan. Lalu ada inflasi, terus ada nilai tukar. Untuk suku bunga domestik sendiri yaitu merupakan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi di pasar obligasi. Yang kedua ada inflasi sebagai variabel independen, yaitu merupakan laju kenaikan harga umum yang diukur melalui indeks harga konsumen IHK secara bulanan ataupun tahunan. Nah, untuk inflasi ini sumber data yang saya gunakan yaitu berasal dari BPS dan Bank Indonesia. Untuk data bulanan dari kedua website tersebut bisa diakses. Lalu untuk yang ketiga yaitu nilai tukar. Nilai tukar sendiri bersumber dari Bank Indonesia, yaitu yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap USD berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia. Lalu untuk variabel dependen sendiri, yield sun tenor 10 tahun yaitu merupakan imbal hasil
surat utang negara bertenor 10 tahun yang diperdagangkan di pasar sekunder Indonesia sebagai indikator utama pasar obligasi pemerintah. Nah, untuk periode penelitian yang saya gunakan ini yaitu adalah tahun 2021 sampai dengan 2025. Selanjutnya, untuk suku bunga domestik ini, mekanisme yang digunakan yaitu kenaikan BI rate meningkatkan opportunity cost pemegang obligasi sehingga harga obligasi turun dan yield akan naik. Lalu untuk di periode 2021 sampai dengan 2025, BI rate sendiri naik dari 3,50% hingga 6,25% sebagai respon terhadap tekanan inflasi dan stabilisasi nilai tukar. Yang kedua yaitu ada inflasi. Inflasi sendiri ini mekanisme yang digunakan yaitu inflasi yang tinggi akan mengerus daya beli return real obligasi sehingga investor akan menuntut yield nominal yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Hal ini juga selaras dengan teori Fisher Effect. Nah, untuk data empiris sendiri pada tahun 2021 sampai dengan 2025, inflasi Indonesia mencapai puncak di September 2022 yaitu sebesar 5,95% akibat kenaikan harga energi dan pangan global. Selanjutnya yaitu nilai tukar rupiah yaitu terhadap USD. Pelemahan rupiah ini meningkatkan risiko bagi investor asing, mendorong capital outflow dari pasar obligasi dan menaikkan yield zone. Jadi untuk ketika ada nilai tukar semakin melemah, maka investor akan menuntut untuk imbal hasil yang lebih tinggi. Pada periode 2021 sampai dengan 2025 sendiri, rupiah melemah dari 14.309 hingga 16.480 rupiah per USD akibat penguatan USD global dan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Selanjutnya yaitu terkait obligasi pemerintah. Obligasi ini diatur pada UU nomor 24 tahun 2002 yang mana surat berharga yang merupakan surat berharga berupa pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya. Nah, untuk karakteristik dari obligasi pemerintah ini yaitu yang pertama diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang kedua memiliki jangka waktu tertentu, tenor, yang ketiga ada pembayaran kupon atau bunga secara periodik. Biasanya untuk yang 10 tahun ini dibayarkan secara rutin dengan periode 6 bulan sekali. Lalu untuk surat utang negara ini dijamin oleh negara sehingga resikonya rendah untuk investor mengalami kerugian. Yang selanjutnya yaitu untuk obligasi ini diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu untuk SUN ini menjadi benchmark suku bunga pasar juga. Nah, untuk jenis-jenis obligasi pemerintah, yang pertama yaitu surat utang negara, terbagi menjadi obligasi negara dengan tenor lebih dari 1 tahun dan surat perbendaharaan negara dengan tenor lebih dari 1 tahun atau jangka pendek. Lalu ada surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk, yaitu biasanya surat berharga ini dengan memegang prinsip syariah Islam. Lalu yang ketiga berdasarkan kupon, yaitu fixed rate FR dengan atau kupon tetap seperti dalam hal ini SUN tenor 10 tahun ini biasanya yang diterbitkan adalah berupa FR. Yang kedua yaitu variable rate atau VR, yaitu kupon mengambang. Yang ketiga ada zero coupon bond atau tanpa kupon. Lalu untuk obligasi jenis lainnya yaitu ada obligasi negara retail, diantaranya adalah obligasi retail Indonesia atau ORI, lalu ada SR, sukuk retail, dan SBR saving bond retail. Nah, definisi dan peran strategis dari surat utang negara tenor 10 tahun ini yaitu dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yield zone ini menjadi benchmark dan menjadi sebuah instrumen yang menjadi acuan bagi seluruh pasar obligasi pemerintah domestik. Lalu mengapa tenor 10 tahun? Yang pertama karena benchmark universal yang digunakan secara global untuk mengukur risiko kredit negara dan ekspektasi ekonomi jangka panjang. Yang kedua yaitu mencerminkan ekspektasi pasar terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan arah kebijakan moneter dalam horizon menengah panjang. Lalu yang ketiga, menjadi referensi pricing bagi obligasi
korporasi, kredit perbankan, dan instrumen keuangan lainnya. Yang keempat yaitu likuiditas yang tinggi di pasar sekunder sehingga mencerminkan sentimen pasar secara real time. Nah, untuk rentang yield 2021 sampai dengan 2025 yaitu sebesar 6,08% sampai dengan 7,54%. Nah, ini juga adanya fluktuasi yang dipengaruhi dinamika makroekonomi domestik dan global. Lalu, seri benchmark aktif yang diperdagangkan di pasar sekunder untuk tenor 10 tahun ini diantaranya adalah produk dengan nama FR0091, lalu ada FR0096, FR0100, FR0103, dan FR0108. Fixed rate ini telah terbit dari 2021 sampai dengan 2025 yang memiliki tenor 10 tahun dan jatuh tempo masing-masing berbeda bulannya. Nah, berikut adalah tabel terkait penelitian terdahulu yang mana memiliki kesamaan terkait variabel X maupun variabel Y. Contohnya yaitu pada penelitian Safa Aliza Mukukawa 2025 dengan judul penelitian determinan yield obligasi pemerintah Indonesia dengan variabel yang digunakan yaitu inflasi, BI rate, nilai tukar yield obligasi pemerintah Indonesia. Lalu untuk metode yang digunakan pada penelitian Safa yaitu dengan metode error correction model atau ECM. Nah, hasil yang dihasilkan yaitu dari penelitian tersebut bahwa BI rate dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan. Nah, sedangkan di penelitian lainnya lagi, Zulhelfi pada tahun 2026 yaitu dengan judul Analyze Factor Affecting Indonesia 10-Year Government Bond Yield Period 2021 sampai dengan 2025 dan variabel yang digunakan adalah inflasi, BI rate, kurs IDR terhadap USD, lalu ada yield Sun Indonesia tenor 10 tahun dengan metode penelitian kuantitatif dan OLS menghasilkan penelitian bahwa BI rate positif signifikan, sedangkan inflasi negatif signifikan, kurs berpengaruh signifikan. Di sisi lain juga terdapat hasil lainnya yaitu pada penelitian Freddy Lohen-Napesi et al. Dengan judul analisis suku bunga dan nilai tukar terhadap imbal hasil surat utang negara di Indonesia dan variabel yang digunakan adalah tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, IHK, dan yield Sun dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, menghasilkan suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan, nilai tukar berpengaruh negatif signifikan, IHK berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya beberapa perbedaan dalam hasil penelitian yang ada selama 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian lebih lanjut lagi. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada X1, X2, X3 berpengaruh terhadap yield Sun, yang mana X1 sendiri yaitu suku bunga domestik, lalu X2-nya adalah inflasi, X3-nya adalah nilai tukar. Selain itu, dari tiga variabel ini yaitu akan diteliti secara simultan apakah berpengaruh terhadap yield Sun tenor 10 tahun. Hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, suku bunga domestik berpengaruh positif terhadap yield Sun tenor 10 tahun. Yang kedua, inflasi berpengaruh positif terhadap yield Sun tenor 10 tahun. Yang ketiga, nilai tukar berpengaruh positif terhadap yield Sun tenor 10 tahun. Yang keempat, yaitu ada suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap yield Sun tenor 10 tahun. Metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitiannya berupa penelitian kuantitatif, lalu untuk data yang digunakan adalah data time series bulanan, sedangkan untuk skala datanya adalah data sekunder bulanan selama periode pengamatan yaitu 2021 sampai dengan 2025. Nah, sumber data yang digunakan yaitu berasal dari Bank Indonesia untuk suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Lalu untuk BPS yaitu data
untuk pengambilan data inflasi. Lalu untuk Investing Indonesia sendiri, yaitu menampilkan data terkait yield Sun 2021 sampai dengan 2025 secara bulanan. Nah, untuk metode analisisnya sendiri, yaitu metode analisis regresi linear berganda, di mana terdapat uji yang digunakan, yaitu uji asumsi klasik, uji T parsial, lalu ada uji F simultan, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Metode regresi linear berganda ini yaitu menjadi metode utama untuk menganalisis pengaruh variabel independen suku bunga, inflasi nilai tukar terhadap variabel dependen yield tenor 10 tahun secara bersamaan. Adapun untuk persamaan yang dipakai yaitu Y periode T sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus E dalam hal ini adalah error term. Lalu untuk uji asumsi klasiknya terdapat ada empat uji. Yang pertama yaitu uji normalitas, yaitu untuk memastikan residual berdistribusi normal. Yang kedua ada uji kolinearitas, yaitu untuk memastikan tidak ada korelasi antar variabel X. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yaitu memastikan variansi residual konstan. Yang keempat yaitu ada uji autokorelasi, yaitu untuk memastikan tidak ada korelasi antar residual. Nah, selanjutnya yaitu ada uji T atau parsial, yaitu menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap yield Sun sendiri. Dengan kriteria hasil penelitian yaitu signifikan dengan kurang dari 0,05 maka diterima. Lalu untuk T hitung lebih besar dari T tabel berarti berpengaruh signifikan. Lalu yang selanjutnya adalah uji F atau simultan, yaitu menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap yield Sun tenor 10 tahun. Kriterianya yaitu si kurang dari 0,05, maka berarti model layak digunakan. Selanjutnya yaitu F hitung lebih dari F tabel, variabel independen secara simultan berpengaruh. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi yield Sun tenor 10 tahun dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Interpretasinya yaitu R kuadrat mendekati 1, model sangat baik, sedangkan R2 mendekati 0, maka model lemah. Nah, ini juga menunjukkan kontribusi suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap perubahan yield sendiri. Berikut adalah persamaan regresi linear berganda di mana Y adalah yield Sun tenor 10 tahun, lalu X1 merupakan suku bunga domestik, yang X2 adalah inflasi, X3 adalah nilai tukar, serta beta 0 adalah konstanta, dan beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi, serta E sendiri adalah error term. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait tugas UTS yang membahas terkait bab 1 dan bab 2 metode penelitian manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.